Pertama-tama yang kami hormati, Ketua Kaprodi Arsitektur, Ibu Vintalisimia STMT, yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati para narasumber sekalian, yaitu Bapak Insinyur Asadi MSI, CIQR, CIAR, CIQNR, CMRR, kemudian Ibu Yeptadian Sari, STMT, CIQNR, dan Isa STMT, CIQNR, CMR. Yang kami hormati seluruh jajaran panitia dan yang kami banggakan Bapak Ibu hadirin serta peserta webinar serial diskusi metode penelitian arsitektur untuk tingkat sarjana ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan diskusi ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Nur Asia yang akan membantu jalannya acara ini hingga selesai. Sedikit pembahasan tentang serial diskusi ini. Serial ini merupakan seri pertama diskusi metode penelitian arsitektur yang dikhususkan untuk tingkat sarjana. Dalam serial ini akan dihadirkan 3 narasumber yang masing-masing membahas satu tema. Sebelum kita memulai acara ini, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, acara inti. Acara keempat, sesi tanya-jawab. Dan acara terakhir, dokumentasi dan penutup. Demi efisiensinya waktu, mari kita mulai acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka, acara pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Raihan Al-Ghifari, salah satu mahasiswa arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada Saudara Muhammad Raihan Al-Ghifari, dipersilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Raihan Al-Ghifari. Semoga yang membaca dan mendengar ayat suci Al-Quran tersebut diridhoi dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi, sekaligus diskusi dan tanya-jawab. Acara inti ini akan dipandu langsung oleh Saudara Rafli Ferdiansyah selaku moderator. Kepada Saudara Rafli Ferdiansyah, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Nur Asia selaku MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Perkenalkan saya Rafli Ferdiansyah sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara diskusi pada sore ini. Baik, hadirin peserta sekalian, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah ketiga pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para dosen tercinta dan para peserta terdahulu. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Arsitektur Ibu Vintalisimia STMT, yang kami hormati Ketua Pelaksana Ibu Anissa STMT, yang kami hormati Bapak Dr. Asadi MSI selaku pemateri 1, yang kami hormati Ibu Yeptadian Sari STMT selaku pemateri 2, yang kami hormati Ibu Anissa STMT selaku pemateri 3. Yang kami hormati dosen-dosen yang hadir pada acara hari ini, serta hadirin peserta diskusi metode penelitian arsitektur yang saya banggakan. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan, serial ini merupakan seri pertama diskusi metode penelitian arsitektur yang dikhususkan untuk tingkat sarjana. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada diskusi ini internal kali ini. Sebelum penyajian materi,
Izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Namun perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu kepada Pak Asyadi selama 30 menit dan kepada Ibu Eta dan Ibu Nisa selama 20 menit. Yang kedua, selama pemateri penyampaian materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah ketiga pemateri menyampaikan materinya. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya, kami persilakan pada pemateri pertama yang terhormat Bapak Dr. Asyadi, MSI, untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih ya waktunya ya. Saya akan sharing dulu ya, mudah-mudahan bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyajikan materi yang pertama ini. Jadi judulnya yaitu novelty dalam penelitian. Kadang memang mahasiswa tidak atau mungkin belum kenal dengan novelty ini ya. Dalam sebuah penelitian itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya dalam novelty ini ya. Tapi sebelum kita ke topik novelty ini bagian paling belakang nanti ya. Saya akan mereview lagi apa sih sebenarnya itu penelitian sehingga kita akan nanti bisa mendudukkan posisi novelty itu di dalam sebuah penelitian. Kok nggak bisa? Sebentar. Iya. Apa itu penelitian? What's research? Ya, penelitian itu apa sih sebenarnya? Kita sering ngomong penelitian, tapi apa itu penelitian? Dari kata-kata research, kembali, search itu menyelidiki, jadi menyelidiki kembali ya. Dan penelitian itu harus, ketika dikatakan penelitian ilmiah, dikatakan ilmiah itu harus ada syaratnya itu sistematik. Dia harus sistematik, kemudian metodik, koheren, dan untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini ada ketika kata masalah ya. Jadi masalah itu hal yang sangat penting. Jadi kita membuat masalah jangan sampai permasalahan itu jangan sampai kita malah bingung sendiri ya. Karena di sini itu termasuk salah satu penelitian ilmiah itu adalah menyelesaikan masalah. Oke, sistematik itu adalah teratur, logis, dan terarah. Jadi ada benang merah antara bagian pendahuluan di depan, bahkan dari judul ya. Dari judul, kemudian pendahuluan, ya, ada permasalahan, tujuan, dan sebagainya, sampai akhir, sampai kesimpulan, itu harus ada benang merahnya. Itu yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai kemana-mana sehingga loncat-loncat dan tidak terarah. Benang merahnya enggak ada. Oke ya. Metodik itu dengan metode tertentu, dengan cara tertentu. Cara ya, metode. Makanya sebenarnya untuk menyampaikan langkah-langkah itu sangat penting karena cara itu salah satunya dengan menggunakan langkah-langkahnya itu seperti apa sih? Bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana menganalisisnya. Menganalisis itu ada caranya. Kemudian bagaimana menarik kesimpulan dari analisisnya. Jadi analisis itu harus ditarik kesimpulannya ya. Jadi ada apa namanya? Harus ada hasil analisisnya. Oke. Koheren itu rangkaian yang saling terkait. Jadi saling terkait ya. Tadi ada saya katakan ada benang merahnya. Jadi ada terkait antara bagian satu dengan bagian yang lain itu saling kait mengkait ya.
Kemudian antara satu bagian dengan satu bagian yang lain itu ada kesesuaian dan konsistensi. Jadi harus konsisten. Jadi kesesuaian, konsisten, dan saling kait-mengkait. Itu namanya koheren. Dan untuk mencari solusi ya. Dan untuk solusi suatu masalah. Jadi menemukan pemecahan permasalahan yang dirumuskan di bagian awal. Jadi harus hati-hati merumuskan masalah itu. Sehingga ketika kita memecahkan masalah itu, maka itu menjadi sebuah temuan. Sekarang kita coba secara singkat ya, sebelum nanti kita sampai novelty ya. Jadi permasalahan latar belakang, judul, state of the art, novelty ini sangat penting, semuanya penting. Semuanya penting sekali. Permasalahan, nah ini yang sering kita buat di dalam suatu laporan-laporan penelitian, ya, itu dia harus jelas dan mudah dipahami. Tidak perlu kata-kata yang malah membingungkan, istilah-istilah yang membingungkan, bahkan susah untuk dipahami ya. Yang penting jelas, tapi bukan pendek ya. Bukan pendek ya. Permasalahannya itu bukan pendek, tapi harus jelas dan juga bukan bertele-tele. Dan pada umumnya untuk sebuah penelitian kualitatif itu biasanya dimulai kata bagaimana atau mengapa. Sebaiknya kata-kata seperti apa ya, misalnya apakah hubungannya antar ruang itu bagus dan sebagainya, itu nggak boleh ya. Apakah itu ya. Jadi sebaiknya menggunakan kata-kata bagaimana atau mengapa ini untuk mencapai kedalaman ya. Kualitatif. Arsitektur itu dekat dengan kualitatif walaupun pada hal-hal tertentu itu bisa kuantitatif. Contoh permasalahan ini pernah dulu saya bimbing, ini anak mahasiswa arsitektur kita ya, tahun 2003. Dulu itu memang ada skripsi ya, dulu itu ada pilihan di tempat kita itu apakah studio tugas akhir atau skripsi yang benar-benar skripsi seperti pada jurusan-jurusan sosial yang lain. Nah, itu dia ini milih skripsi ya. Nah, ini contoh permasalahannya ya adalah bagaimana perubahan fungsi ya. Jadi bagaimana perubahannya jelas ini. Jadi yang dicari aja jawabannya perubahannya. Judulnya tidak akan jauh dari ini. Judulnya bisa perubahan fungsi, ruang, bla 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 ya. Jadi judul dan permasalahan itu kalau bisa memang saling berkaitan. Kalau jelas bagaimana perubahan fungsi ruang. Ini jelas ya. Rumah tinggal pengusaha, KTK. Contoh permasalahan. Latar belakang, dia harus mengacu pada ini. Pada sumber-sumber kalau bisa jangan yang kita ini walaupun seminar ya, mata kuliah seminar yang mendekati penelitian di tempat kita ini adalah mata kuliah seminar. Itu kalau bisa menggunakan sumber aslinya. Saya banyak sekali menemukan tulisan-tulisan yang ketika saya cari di sumber aslinya itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dan itu apa? Karena apa? Mengutip pendapat orang, tulisan orang lain, dikutip lagi, dikutip. Padahal ketika yang pertama mengutip salah, kita salah semua. Nah itu ya. Salah satu contoh yang sangat sangat saya jadi penasaran itu ketika ciri-ciri arsitektur postmodern menurut Charles Jeng. Itu pakai atap bumbungan. Nah itu nggak ada. Setelah saya cari memang nggak ada. Semua buku Charles Jeng itu tidak ada yang mengatakan ciri khasnya itu ada atap hubungan, itu enggak ada. Mana ada atap hubungannya? Itu terlalu praktis ya. Sementara ciri-ciri postmodern lebih kepada konsep ya. Oke, itu salah satu bahwa sumber yang sering ditulis tapi itu mengacu kepada sumber yang lain. Misalnya dari ini akhirnya ternyata yang pertama motifnya salah terus salah ya. Nah, kalau sebaiknya memang harus sumber aslinya. Ini yang kalau bisa ya. Padahal di tempat kita itu, di ruangan arsitektur itu banyak buku loh. Itu sampai mungkin ratusan atau ribuan itu buku ya. Kenapa nggak ngambil dari sana? Ya cuman karena males aja kalau saya sih. Dugaan saya sih karena males sehingga ya zaman sekarang ini mahasiswa tidak banyak yang membaca buku. Padahal sumbernya luar biasa. Banyak sekali itu sumber-sumber aslinya itu. Oke ya.
Nah, ini yang relevan saya kira ya. Jadi latar belakang itu juga bisa berisikan hasil penelitian yang terdahulu, yang relevan. Hasil penelitian tersebut dibahas kelebihannya dan kekurangannya, sehingga kita bisa menempatkan diri di mana penelitian kita itu kita letakkan. Biasanya setelah ada ulasan terhadap penelitian-penelitian terdahulu ya. Judul, ini penting juga ya. Judul itu berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Jadi judul itu harus berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Dan bisa mewakili seluruh isi laporan penelitian. Jadi kita melihat judul saja sudah tahu kira-kira isi penelitiannya seperti apa. Ya. Jadi judul itu mewakili keseluruhan isi laporan. Dan harus menarik. Judulnya harus menarik ya. Oke. Jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang ya. Pada umumnya ya sekitar 8 sampai 15 ya kata. Tidak termasuk kata sambung ya. Tidak termasuk kata sambung misal dan, yang, enggak termasuk itu. Ya, sekitar 8 sampai 15. Jadi tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Contoh dulunya yang tadi. Tadi kan permasalahannya bagaimana perubahan fungsi ruang rumah tinggal. Ini judulnya perubahan fungsi rumah tinggal. Perubahan fungsi ruang rumah tinggal. Jadi tidak jauh dari permasalahannya. Permasalahannya adalah bagaimana perubahan fungsi ruang rumah tinggal batik di Yogyakarta. Jadi enggak jauh-jauh dari judulnya. Kita kadang-kadang membuat permasalahan, membuat judul sama permasalahannya jauh. Enggak ada di judulnya ya. Ini sering sekali. Ini harus kita hindari. State of the art itu apa sih sebenarnya? Sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang nilainya tertinggi, pencapaian tertinggi. Kalau di bidang-bidang teknologi itu menghasilkan hasil teknologi mutakhir, ya. Dan kemudian kebaruan baru dan mutakhir. Ini state of the art-nya ya. Jadi kalau misalnya dalam kata-kata itu misalnya berdasarkan uraian tinjauan Rita di atas, maka tema tentang ini itu masih sedikit yang melakukan penelitian atau masih sedikit yang dikaji. Maka dalam hal ini penelitian dilakukan untuk mengkaji pada bidang apanya, sehingga itu melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, itu state of the art-nya ya. Dan juga kebaruannya. Jadi beda dengan yang sudah-sudah, itu novelty, kebaruan. Ya, jadi state of the art ini sangat penting juga. Jadi di seminar itu sudah dimulai disuruh untuk memberikan beberapa tulisan ya, penelitian dahulu. Itu bukan tidak ada gunanya, ada gunanya. Jadi kita dari tulisan-tulisan banyak itu, kita akan mengambil yang mana, aspek apanya yang tidak atau sedikit sekali dikaji, kita kaji. Jangan kita ikut-ikutan yang banyak, itu namanya tidak kebaruan ya. Ya, oke. Jadi kita harus state of the art jelas. Jadi saya pada aspek apanya ya yang sedikit dikaji orang. Walaupun temanya banyak sama, tetapi aspeknya mungkin berbeda. Itu bisa menjadi state of the art-nya. Nah, bagi mahasiswa arsitektur idealnya memang tugas akhir, ini tugas akhir ya, bukan seminar ya, tapi tugas akhir itu menghasilkan sebuah desain arsitektur yang bisa dibanggakan. Dan itu sudah termasuk state of the art-nya. Misalnya mau desain dengan konsep ini loh, desain saya konsepnya ini, itu termasuk state of the art untuk tugas akhir. Makanya kalau tugas akhir desain, saya percaya state of the art itu ada. Karena semua desainnya biasanya baru, berdasarkan ide-ide mahasiswa yang membuatnya. Jadi kalau untuk tugas akhir, state of the art-nya sudah kena, sudah masuk. Karena itu hal yang baru. Dengan konsep tertentu, ya, dengan desain yang kita olah sendiri ya, jadi bukan copy paste. Jadi untuk TA saya kira state of the art-nya sudah pas, tapi kalau untuk seminar banyak yang tidak.
Novelty itu secara umum ya, artinya itu kebaruan, baru atau baharu. Ada yang mengatakan baharu atau baru, kebaruan atau temuan baru dari sebuah penelitian, baik hasil penelitiannya maupun metodenya. Jadi yang baru itu bisa hasil nanti, hasilnya itu sesuatu yang baru, misalnya teknologi baru, desain baru, kalau kaitan dengan desain ya. Kalau kaitan dengan desain itu biasanya memang baru, ya. Kemudian bisa juga metodenya, dengan metode yang baru itu juga bisa, dengan metode baru. Jadi ada kebaruannya, baik metode maupun hasilnya, ataupun hasilnya, bisa hasilnya, bisa metodenya. Pembaruan merupakan bagian penting, bahkan menjadi unsur utama yang harus dipertimbangkan dalam menulis skripsi. Atau kalau kita di sini ada laporan seminar. Itu pembaruannya yang harus menjadi menjadi perhatian ya. Nah, yang sekarang yang kita ada, yang fenomena yang yang terjadi ya di kita ini adalah judulnya itu, konsepnya itu hampir sama, ya. Makanya sebenarnya harus ada pembaruannya, apanya, mungkin metodenya, metode bagaimana untuk mendapatkan konsep yang walaupun sama, mungkin metode cara untuk mendapatkan itu mungkin sedikit berbeda. Atau mungkin ada hal-hal yang unik bangunannya. Misalnya konsep keberlanjutan misalnya. Itu yang lain misalnya hotel, ini mungkin ada sesuatu bangunan yang memang unik, yang tidak biasa. Nah, itu bisa dikaji. Jadi dengan studi kasus yang mungkin berbeda, mungkin hasilnya mungkin bisa berbeda. Dan itu bisa ada yang baru. Dan harus menghasilkan sesuatu yang baru, yang menjadi hasil sendiri. Ya makanya kalau saya menekankan itu, misalnya ada prinsip di sana teori ada sampai 15, ketika kemudian diterapkan atau dicek, di cross check pada kasus studi ternyata hanya 9 atau 8 dengan kriteria indikator yang Anda tetapkan sendiri, dengan indikator yang sudah misalnya Anda tentukan ternyata cuma 8, ya berarti temuannya itu adalah prinsip-prinsip konsep arsitektur bla 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 adalah cuma 8 yang kamu taruh di kesimpulannya itu adalah temuan baru ya. Misalnya konsep arsitektur berkelanjutan, ketika lihat teori itu ada mungkin 15, tapi ketika kemudian dicocokkan atau kita cek dengan studi kasusnya ternyata cuma 8, itu termasuk temuan ya, temuan. Kebanyakan penelitian hanya merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Ini dengan judul yang sama, kasus studinya sama, metodenya sama, ya apanya yang baru? Nggak ada yang baru loh. Judulnya sama, konsepnya sama, kasus studinya sama, lokasinya sama, metodenya sama. Ya, itu mah sama juga untuk memenuhi perpustakaan atau tempat penyimpanan buku. Penelitian semacam ini kurang menarik dan dangkal. Penelitian tersebut kurang memberikan metode pemecahan masalah yang baru. Hasil penelitian tersebut juga akan menjadi penghias perpustakaan saja. Padahal seharusnya hasil penelitian harus memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi intinya adalah harus menghadirkan sesuatu yang baru. Itu intinya. Pembaruan suatu riset atau penelitian bisa diketahui dari keyword tulisannya tersebut. Ya, bisa. Ada nggak kira-kira ada konsep-konsep kata-kata yang baru apa tidak? Nah, misalnya selama ini belum pernah, misalnya konsep apa misalnya, ya. Kemudian kita coba cari di bidang arsitektur, itu baru namanya. Tapi kalau kita mengambil laporan-laporan yang sudah yang kakak kelas ya sama namanya. Ya. Anda dapat mencari dari sheets keyword di mesin mencari. Jadi ketika keywords-nya itu baru, maka ada kemungkinan isinya itu ada kebaruannya. Tapi kalau keywords-nya jadi apa? Keywords itu kan kata kunci ya. Kata kuncinya sama, ya kemungkinan isinya juga hampir sama dengan penelitian yang lain. Tapi kalau misalnya kata kuncinya ada yang baru, nah mungkin ada kemungkinan isinya itu ada kebaruannya. Ya, di sini juga ditekankan juga bahwa novelty itu tidak hanya
soal hasil penelitiannya saja, tapi juga metodologinya itu bisa baru. Kalau di S3 metodologi yang baru ini menjadi wajib ya. Dia harus mempunyai metode yang baru untuk menganalisis sesuatu, itu harus menggunakan metode baru, tidak boleh metode yang sama yang pernah digunakan oleh siapapun. Nah, ini termasuk temuan syarat dulu waktu saya S3 itu metodenya harus baru karena itu adalah salah satu temuannya. Oke ya, bagaimana membangun novelty? Sebuah tulisan karya ilmiah akan ada novelty jika Anda menulis dengan kreatif. Jadi kreatif ya, menulis itu harus kreatif ya. Kalau kita nggak kreatif ya nggak muncul novelty-nya, nggak bisa memunculkan novelty ya. Jadi kreativitas ini sangat mutlak dibutuhkan. Salah satu hal yang penting dalam kreativitas adalah kemampuannya berpikir. Ya, salah satu ya, itu adalah kemampuan berpikir yang menyebar, divergent thinking. Ini lawan dari convergent thinking. Ya. Dalam struktur intelek kedua hal itu memainkan peran yang sangat penting, terutama yang yang menyebar ya. Jadi tidak menyatu, sempit. Kalau convergent ini sempit, kalau divergent itu luas. Jadi banyak aspek dilihat. Kalau convergent itu hanya sedikit. Nah, kita lihat ya. Akan ada novelty jika Anda menulis dengan kreativitas. Ya, kreativitas adalah dasar dari prinsip novelty alias pembaruan. Dalam proses menjadi kreativitas mutlak harus ada kreativitas. Makanya menulis itu hampir sama dengan mendesain, harusnya hampir sama. Mendesain itu kan membutuhkan kreativitas. Menulis juga sama. Jadi yang satu bentuknya tulisan, yang satu bentuknya gambar gitu aja. Tapi bahwa kreativitas, inovasi dan kreativitas itu sangat dibutuhkan. Nah, dalam convergent thinking tadi ya, kan ada convergent dan divergent ya. Dalam convergent itu ada jawaban yang benar dan tepat, tapi hanya sedikit. Sedangkan pada divergent, ya, thinking dirincikan dengan menghasilkan berbagai bermacam-macam alternatif. Dan ini di desain kita sudah sering kita lakukan ya. Jadi makanya kalau terutama misalnya desain itu kalau membuat ini harus ada alternatifnya ya, pemecahan yang sangat luas pemecahannya. Yang masing merupakan kemudian yang masuk akal. Alternatif ini yang harus masuk akal, jangan hanya untuk melengkap ya. Nah, ini untuk desain misalnya itu tugas akhir, kadang-kadang memilih lokasi itu satunya sudah plek, sudah oke, satu. Yang lain hanya untuk pelengkap. Nggak boleh begitu. Kita harus objektif. Mencari alternatif lokasi itu harus benar-benar yang memenuhi syarat semuanya. Misalnya 3, ya harus memenuhi syarat semua. Kemudian kita analisis benar-benar dengan analisis yang masuk akal. Jangan sampai hanya cuma satu yang kita sudah pilih, yang 2 hanya pelengkap, akhirnya ya asal-asalan, sehingga kalau ngasih angka pun juga itu kan angka kan bisa dibuat angka 5, angka 4, akhirnya yang dipilihlah jadi yang besar. Bukan begitu penelitian itu. Penelitian itu harus benar-benar 3 itu alternatif yang ada kemungkinan terpilih. 3-tiganya itu. Sehingga ketika dianalisis ya cuma 1. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau 3 itu yang 1 sudah kita hampir pasti, yang 2 hanya pelengkap, itu keliru ya. Oke. Jadi ada beberapa langkah ya untuk sebuah perumusan novelty ini dari Dr. Nur Yakin ya, saya ambil. 1, mencari ide penelitian. Ide-ide penelitian ya. Mungkin artinya judul, tema, permasalahan. Ya tidak hanya dari jurnal saja, tapi juga dari amati fenomena sekitar. Bahkan kita itu bahkan bisa mengangkat masalah itu bahkan dari sekitar rumah kita sendiri. Ya, fenomena ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Koleksi artikel dan jurnal sebanyak-banyaknya. Ini perlu dikoleksi ya. Kemudian 3, koleksi artikel dalam referensi manajer. Artinya dikumpulkan dalam Mendeley ya. Sekarang sudah mulai ini. Mendeley ini dibutuhkan ya untuk mengecek. Jadi jurnal di redaksi jurnal sekarang tinggal ngecek di Mendeley saja, ada nggak di Mendeley. Sebaiknya hindari topik yang kurang backup teori, artinya yang teorinya nggak ada.
kecuali mungkin penelitian fenomenologi ya. Di S3 kalau penelitian fenomenologi mungkin teorinya orangnya itu sudah ahli sehingga tanpa backup teori dia bisa menemukan teori baru. Kemudian juga minim penelitian terdahulu kalau bisa jangan. Kalau kita lagi belajar apalagi S1 itu jangan cari yang tema-tema yang dahulu minim penelitiannya. Yaitu kurang backup teorinya. Kalau bisa jangan karena kita S1 ya. Tingkat S1 itu harus banyak membaca. Kemudian akses informasi dari jurnal bereputasi ya. Ini bereputasi. Reputasi. Tapi sekarang kan susah ini. Kadang-kadang dikunci ya. Nggak bisa kita kecuali bayar ya. Kecuali bayar. Kalau nggak bayar nggak bisa. Paling ya jurnal-jurnal yang tidak bereputasi ya. Tapi intinya bahwa apa namanya jurnal itu penting ya. Jurnal-jurnal itu. Walaupun misalnya nggak bereputasi ya yang penting jurnal. Jangan apa namanya website Google apa itu kalau untuk data-data ilmiah ya sekarang ini walaupun diakui tapi kurang nilainya. Ya saya kira itu saja mungkin mudah-mudahan bisa berguna penjelasan saya. Saya akhiri saja ya paparan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Syadi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, marilah kita simak materi kedua yang terhormat Ibu Yepta Diansari, STMT. Pada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih untuk moderator Rafli Ferdiansyah. Selanjutnya akan saya akan mengambil alih. Bentar lagi saya akan menjelaskan mengenai analisis penelitian data kuantitatif, gitu ya. Sebenarnya penelitian kuantitatif ya. Jadi penelitian kuantitatif itu sebenarnya ada banyak, bermacam-macam, mulai dari deskriptif hingga inferensial, gitu ya. Di inferensial itu sendiri juga ada berbagai macam lainnya. Mulai dari analisis faktor, analisis regresi, dan segala macamnya. Cuman hari ini saya dimandatkan oleh koordinator seminar TA untuk menjelaskan kepada kalian mengenai analisis data kuantitatif atau menganalisis sebuah data dengan cara kuantitatif yang sederhana, yaitu analisis statistik deskriptif ya. Sebentar, saya mau share screen. Jadi ya. Nah, udah kelihatan jelas ya. Nah, sebenarnya apa sih penelitian kuantitatif gitu ya? Kita mulai dari dasarnya dulu sedikit-sedikit. Penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis. Sorry. Ini saya mau nggak kelihatan soalnya. Ini dia. Ya. Melibatkan teori, desain, hipotesis, dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisa data sebelum pengambilan kesimpulan. Ini menurut Berryman. Jadi intinya datanya itu semuanya itu harus dikumpulkan dulu, kemudian itu data yang terkumpul itu sudah harus melibatkan teori, kemudian nanti ada subjeknya dan ada variabelnya nantinya ya. Akan saya jelaskan mengenai variabel. Kemudian kalau data kuantitatif, nah data kuantitatif itu adalah jenis data yang dapat diukur. Ya bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu dia apa ya? Abstrak gitu ya. Abstrak pun bisa gitu ya di kualitatif. Tapi kalau di kuantitatif itu jelas gitu ya, terukur. Jelas dan terukur gitu ya. Terus dapat dihitung gitu ya, dapat dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Jadi ada angka dan bilangan di penelitian kuantitatif. Dan angka dan bilangannya itu diapakan? Bermacam-macam ya, bergantung kalian menganalisis kuantitatifnya seperti apa gitu. Tapi yang kali ini untuk penelitian kuantitatif sederhana yaitu analisis statistik deskriptif, nanti data angkanya itu akan muncul ketika kalian memasukkan dalam kuesioner. Kemudian ciri-ciri penelitian kuantitatif itu memiliki 2 atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya. Kemudian yang kedua, masalah penelitiannya menanyakan tentang ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. Gitu ya. Jadi misalnya, nanti akan saya jelaskan deh, biar nggak bingung ya, X dan Y-nya.
Kemudian menggunakan sampel dan prinsip keterwakilan. Dan selanjutnya bersifat objektif, dan selanjutnya adalah relatif singkat. Nah, ini contoh ya, saya akan memberikan contoh teknis penelitian kuantitatif. Jadi kalau misalnya kita mau membuat penelitian kuantitatif itu, apa saja sih gitu ya. Ini ciri-cirinya, sorry. Nah, ini dia. Saya bikin contoh judul ya, contoh judul yang sangat sederhana gitu ya, dari penelitian kuantitatif yang akan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif. Contohnya misalnya judulnya adalah preferensi bentuk ruang kerja untuk meningkatkan kinerja berdasarkan persepsi karyawan. Kalau kita lihat di judul ini, kita bisa menentukan dua hal. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu preferensi bentuk ruang kerja. Yang kedua adalah persepsi karyawan. Persepsi karyawannya itu apa? Untuk meningkatkan kinerja mereka, gitu ya. Jadi apakah bentuk ruang yang seperti nanti kita tanyakan itu berpengaruh untuk peningkatan kinerja mereka berdasarkan persepsi karyawannya. Jadi preferensi bentuk ruang kerja itu merupakan variabel bebas, persepsi karyawan itu merupakan variabel terikat, gitu ya. Nah, kita jabarkan lagi nih, jembrengin lagi preferensi bentuk ruang kerja. Ini contoh saja, Ibu cuman memberikan contoh seperti ini itu tanpa ngecek dulu ya sebelumnya, tanpa ngecek di buku. Nah, ini sebenarnya nggak boleh kayak gini. Seharusnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Ashadi tadi. Cuman ini kan Ibu cuma sebagai contoh saja. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ashadi, tadi kan kalian harus punya backup penelitian sebelum-sebelumnya ya, banyak jurnal, banyak baca gitu kan. Nah, dari banyak baca, banyak jurnal, banyak backup buku-buku yang kalian cari tentang preferensi bentuk ruang kerja, kalian temukan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya ya. Contohnya ada 7 nih, ada 7 bentuk ruang yang kalian temukan dari bacaan-bacaan yang sudah kalian lakukan gitu ya, membaca buku, kemudian mereview, kemudian membaca literatur-literatur yang ada, ternyata kalian menemukan nih bentuk ruang kerja itu biasanya itu ada apa saja. Oh, ada ini nih, segi 5, persegi, trapesium, persegi panjang, lingkaran, segitiga, tidak beraturan. Ini contoh ya. Contohnya seperti ini. Ini namanya indikator atau definisi dari sebuah variabel yang ada. Gitu ya. Jadi dijabarkan atau dijambrengin. Kira-kira variabel X-nya itu ada apa saja. Oke, ada 7 ini gitu ya. Jadi kita stick to the 7 variabel ini ya, segi 5, persegi, trapesium, dan segala macamnya ini. Setelah kita dapat nih, kita dapat jembrengannya dari variabel bebasnya, kita buat kuesionernya, gitu ya. Kita buat kuesionernya, kita berikan kepada para responden. Nanti Ibu juga akan jelaskan sedikit tentang responden ya. Nah, ini adalah bentuk jenis bentuk contoh kuesioner yang bisa kalian buat dan kalian berikan kepada para responden. Ini bentuk contohnya seperti ini. Ini terutama untuk anak-anak yang sekarang sedang menjalankan metode penelitian, mata kuliah metode penelitian dan seminar mungkin ya yang pakai kuantitatif. Kalau yang metode penelitian mungkin kalian juga bisa cek di sini, skalanya seperti ini. Ini namanya skala Likert, tulisannya Likert gitu ya. Ini namanya skala Likert. Skala Likert ini menunjukkan atau mencari tahu tentang persetujuan atau ketertarikan atau apapun yang berlawanan gitu ya, dari tidak setuju menjadi setuju atau tidak tertarik menjadi tertarik, yang kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Dan angka-angka di sini itu adalah angka yang harus mereka pilih atau responden pilih. Ini dari angka 1 sampai angka 7. Jumlahnya berapa, Bu? Gitu ya. Kalau skala Likert boleh 1 sampai 5, boleh 1 sampai 4, boleh 1 sampai 7 atau sampai 6, terserah gitu ya. Sebenarnya nggak masalah. Ini cuman interval saja. Nanti kalaupun kalian mau pakai 1 sampai 200 pun gitu ya. Nanti kalau misalnya jawabannya lebih beragam, tapi kalau misalnya kecenderungannya sama, itu jawabannya hasilnya juga akan sama gitu ya. Kalau hasilnya berbeda karena jumlahnya yang dibanyakin gitu ya, hasilnya berbeda, berarti penelitian kalian itu tidak valid gitu, harus dilakukan penelitian ulang. Karena apa? Mungkin pada saat kalian memberikan kuesioner
cara kalian memberikan kuesionernya berbeda-beda, itu bisa membuat penelitian tidak valid gitu ya. Jadi kalau misalnya satu kuesioner yang kalian berikan kepada responden itu dengan cara pakai Google Form misalnya ya, pakai G-Form ke satu responden, maka ke semua respondennya harus pakai G-Form juga gitu ya. Kalau ke satu responden caranya dengan di wawancara tertutup itu maksudnya sambil ditanyakan gitu, kita kasih kuesionernya, tapi kita tanyakan, Ibu, pertanyaan nomor 1 misalnya, bentuk ruang kerja segi 5 dapat membantu Anda meningkatkan kinerja. Menurut Anda setuju atau tidak dengan ini? Dari skala 1 sampai 7, berapa skala persetujuan Anda? Misalnya seperti itu. Contohnya ya, itu contohnya kalau kalian pakai wawancara tertutup kayak gitu. Tapi kalau kalian pakai caranya dikirimkan pakai email, misalnya kirimkan semuanya pakai email gitu ya. Itu mencegah terjadinya ketidakvalidan dari penelitian kalian. Oke. Oke, jadi bikin kuesioner yang semacam ini sampai semua pertanyaan penelitian kalian itu terjawab, ya. Sampai semua variabel itu ada di dalam kuesioner. Setelah kalian buat nih kuesionernya lengkap, gitu, jangan lupa dalam sebuah kuesioner kalian juga perlu menanyakan data diri ya, data dirinya, Bu, kayaknya ada paket. Sorry. Data diri dari respondennya, walaupun mereka boleh tidak menyertakan nama, gitu kan, karena kan ini privasi ya, boleh saja mereka tidak mau menunjukkan siapa mereka, gitu. Yang penting jawabannya itu yang dibutuhkan, gitu kan. Karena terkadang data demografi semacam lokasi mereka di mana atau usianya berapa itu mempengaruhi jawaban mereka. Jadi nanti pada saat kalian menganalisis bisa saja advance-nya nanti bisa saja kalian membaginya berdasarkan usia misalnya atau berdasarkan di mana mereka tinggal misalnya seperti itu contohnya. Tapi intinya kalian yang wajib ada itu adalah semua definisi dari variabel yang sudah ada, variabel bebas tadi itu harus dibuatkan pertanyaan pada kuesioner gitu ya. Contohnya tadi kan Ibu bikinnya itu tuh kan ini mana. Nah, bikinnya itu kan 1 2 3 4 5 6 7. 7 ya. Ibu bikinnya 7 variabel. Maka nanti kuesionernya harus minimal ada 7 pertanyaan. Tuh. Nah, sekarang Ibu jelaskan sedikit aja tentang populasi sampel dan teknik sampling. Populasi itu adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti, gitu ya. Jadi sampel itu sebagian atau bagian dari populasi yang kita teliti. Kalau teknik sampling, nah ini Ibu yang tadi jelaskan ya, teknik sampling itu adalah cara mengambil sampelnya. Ya. Cara mengambil sampelnya itu ada probability sampling dan ada non probability sampling. Ini juga setidaknya untuk probability sampling dan non probability sampling ini kalian harus tepat gitu ya untuk menghindari adanya ketidakvalidan hasil penelitian kalian gitu kan. Kasihan juga ya udah capek-capek 1 semester gitu bikin penelitian ternyata penelitiannya tidak valid karena samplingnya salah, teknik samplingnya juga salah gitu ya. Jadi probability sampling itu artinya sampel yang dicari secara probability gitu ya. Terus kemudian non probability itu secara non probability. Gimana ya menjelaskannya? Mungkin nanti di mata kuliah kalian akan dijelaskan secara lebih detail ya untuk sampel ini ya. Yang jelas kalau misalnya contohnya Ibu kayak pertanyaan penelitiannya seperti ini ya, judul penelitiannya seperti ini, maka sampel yang harus Ibu ambil adalah apa kira-kira menurut kalian? Kalau misalnya judulnya seperti ini, ada yang bisa jawab kira-kira sampelnya siapa? Kira-kira menurut kalian sampelnya siapa kalau pertanyaannya seperti ini? Ada yang jawab, guys? Karyawan ya, Bu? Nah, Karyawan. betul. Berarti sampelnya adalah karyawan gitu ya. Jadi dia pakainya probability sampling, kita mencarinya dengan purposive sampling. Purposive sampling itu artinya sampel yang dicari dengan tujuan tertentu. Jadi sampelnya itu harus masuk dalam
kategori tertentu gitu ya. Jadi misalnya, oh sampelnya adalah karyawan. Oke, karyawan yang bagaimana? Nah, itu nanti akan dijelaskan juga di sini gitu ya. Itu ada namanya boundary gitu ya. Di situ kita harus tahu populasinya seperti apa, sampelnya seperti apa, dan siapa orang yang akan kita jadikan responden gitu ya. Seperti itu guys. Terus, nah ini Ibu kan sudah jelaskan mengenai ini ya. Sekarang Ibu mau mencoba menjelaskan langsung ke teknisnya ya, ke Excel-nya ya. Tadi Ibu sudah coba bikin sebelum kalian nih, terus dulu yang tidak berurusan. Ini kayaknya kelihatan ya guys. Nah ini Ibu mencoba memindahkannya ke Excel. Nanti kalian juga kalau yang kuantitatif tuh caranya begini ya, masukkan ke Excel. Jadi misalnya tadi kan ada 7 pertanyaan tuh, ada 7 di kuesionernya, ada segi 5, persegi, trapesium, persegi panjang, bla bla bla. Ini kalian tuliskan nih di sini biar kalian nggak lupa. Ini niatnya cuma biar nggak lupa aja gitu ya. Jadi X1 sampai X7 kalian bikin namanya apa? Oke. Ternyata ini nih Ibu ngarang ya, R1 sampai R35 ini Ibu nggak meneliti benar-benar loh ya. Ini Ibu cuman asal aja nih, Ibu cuman gitu, asal nulis angka aja di sini. Ini ada X1, X2, X3 sampai X7. Ini adalah R1. R1 itu artinya responden 1. Sebenarnya terserah kalian, mau kalian pakai singkatan apa kayak gitu ya, terserah. Tapi kalau Ibu biar mudah, Ibu tulisnya R1, maksudnya responden 1, responden 2, dan seterusnya gitu ya. Bu masukin nih sampai ke 35 gitu. Anggapnya itu 35 karena jumlah minimum itu sebenarnya kalau populasinya sangat besar, jumlah minimumnya itu 30. Itu menurut Brosko ya kalau nggak salah Ibu lupa. Itu minimalnya 30. Tapi ada hitungan yang lebih detailnya dan itu agak sedikit rumit ya untuk dijelaskan ke kalian. Sebenarnya ada Ibu punya rumusnya, cuman kayaknya nggak saat ini Ibu jelaskan ke kalian ya. Lebih mudahnya aja kalian mikirnya minimal 30 jumlah responden. Oke? Nah, si R1 menjawab pertanyaan nomor 1 itu intervalnya dia pilihnya 3 gitu ya, angkanya 3. Terus X2 7. 6, 4, 6, 6, 7. Oke, kayak gini contohnya. Itu terus berlangsung sampai ke R35. Oke. Nah, setelah kalian dapatkan nih, kalian jembrengin semuanya di dalam Excel, gitu ya. Kalian jabarkan, tuliskan satu persatu dalam Excel. Cara mudahnya, sebenarnya ada banyak ya toolsnya atau software yang bisa menghitung seperti ini gitu ya. Ada SPSS, ada segala macam. Cuman yang mudah buat kalian adalah Excel karena Excel kan kalian di komputernya pasti sudah ada gitu ya, bukan pastilah ya. Sebagian besar sudah ada Excel-nya, jadi kalian nggak perlu unduh ulang atau install ulang gitu ya. Nah, setelah itu di bagian min-nya ini kalian cari rata-rata. Min itu kan artinya rata-rata ya. Kalian cari rata-ratanya. Rumusnya adalah average dalam kurung dari atas average dalam kurung dari R1 sampai R35. Nih, tutup kurung, enter. Jembrengin semuanya sampai ke pertanyaan ke-7. Kalau STDEV itu standar deviasi. Standar deviasi itu artinya kecenderungan. Nah, kecenderungan pemilihan jawaban, ya. Jadi misalnya pertanyaan nomor 1 kecenderungannya itu sangat jauh, misalnya ada 20 orang menjawab 1 tapi 15 orang lainnya menjawab 7. Itu kan jauh kan intervalnya, jaraknya gitu ya. Itu namanya STDEV atau standar deviasi, ya. Rumusnya standar deviasi dari R1 sampai R35 ya. Nah, ketemu. Nah, setelah kalian temukan nih STDEV-nya untuk pertanyaan pertama segini, pertanyaan kedua segini, kita rata-rata semuanya. Untuk rata-ratanya rata-rata dan rata-ratanya standar deviasi. Tujuannya adalah agar kalian tahu nanti posisi
posisi sumbu. Posisi sumbu X dan Y-nya. Memang kalau dilihat-lihat tuh kayaknya teknisnya itu gini banget gitu ya. Tapi ya memang begitu, Nak. Dan kalau kalian sudah terbiasa dengan penelitian kuantitatif, maka penelitian yang tidak keluar angka itu kayaknya kurang sek gitu kalian jatuhnya. Seperti Ibu sekarang ini. Gitu ya. Kemudian sudah kalian temukan nih rata-rata semuanya, kalian buat scatters. Scatters itu artinya untuk membuat diagram Cartesius. Kalau kalian pernah mendengar diagram Cartesius ya, diagram Cartesius itu dipakai di segala macam matematika SMP. Dulu kalian diajarin juga diagram Cartesius. Nah, ini diagram Cartesius. Ini masih kosong kan, karena kita nggak masukin ini satu-satu. Sebenarnya bisa kalau di blok semua, terus kalian bikin diagram Cartesiusnya. Tapi kalau kayak gitu tuh ada kemungkinan sedikit keerorannya itu muncul gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian masukkan satu-satu, insya Allah itu pasti oke. Gitu. Nah, terus kita sudah masukin nih scattersnya. Select data. Ini kan kita sudah double klik, terus kita select data. Gitu ya. Add satu-satu biar kesannya bukan kesannya ya, biar lebih afdol gitu ya, lebih pas gitu. Kemudian series X value itu kita ambil dari rata-rata atau min. Salah kan tadi satu. Series X value yang ini, series X value yang ini kita ambilnya dari min. Kemudian Y-nya kita ambilnya dari standar deviasi. Oke, add lagi terus sampai X7. X7 tadi ya. Tadi Ibu masukin dulu. Kalau ada yang mau sambil nyobain juga boleh, nah. Biasanya mungkin kalian yang ininya kuantitatif ya. Tapi waktu Ibu ntar tinggal sedikit lagi. Kalau bisa cepat. Misalkan kalian paham aja sih. Saya Nah, nih kita sudah dapat nih kan sebarannya ya, sebarannya sudah kita dapatkan semuanya. Tapi ini belum berhenti sampai sini karena kalau kayak gini kita nggak akan kelihatan tuh, nggak akan tahu sebenarnya posisi jawaban atau bentuk ruang yang paling disetujui oleh para karyawan sebagai bentuk yang dapat meningkatkan kinerja mereka gitu ya. Itu nggak jelas gitu masih di sini. Caranya untuk membuatnya lebih jelas adalah mengubah posisi sumbu X dan Y-nya sesuai dengan rata-rata yang ada di sini ya. Misalnya angka 7 ini kita untuk X-nya ya, untuk X-nya kita klik angka 7 atau angka 5 atau apa, pokoknya yang bagian X ini, angka-angka yang ada di sini. Kemudian klik 2 kali. Nah, ini kan muncul seperti ini nih, access option. Kita pilih access value. Access value untuk X adalah rata-ratanya adalah 4,71. 4,71. Terus, nah dia akan pindah sendiri nih ke angka 4,71. Terus Y-nya juga kita klik lagi, access value 1,35. 1,35. Maaf Bu Ita, untuk waktunya dari 20 menit sudah habis, tapi akan ditambahkan waktu sekitar 15 menit dari sekarang. Masa sudah habis? Baru 99 menit. Ya oke, nggak apa-apa. Dikit lagi, ntar lagi kok udah kelar. Nah, udah gitu, ini kan sudah nih, udah kita pindah ya, X dan Y ya. Udah jelas, udah kelihatan ya. Nah, kita lihat jawaban yang berada di kuadran 4. Kuadran 4 itu adalah kuadran yang ini. Kursor Ibu kelihatan kan ya?
Kuadran 4 itu yang ini, kuadran 1 di atas, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di sini, kuadran 4 di sini. Kenapa harus kuadran 4? Karena kuadran 4 itu adalah jawaban yang memiliki persetujuan, tingkat persetujuan paling tinggi, gitu ya. Jadi tingkat persetujuan paling tinggi ini kan X-nya sampai 7 tuh, posisinya di sini. Dan memiliki tingkat standar deviasi atau perbedaan jawaban yang paling rendah. Ya, jadi paling disetujui nih, artinya dia paling disepakati oleh para karyawan sebagai bentuk bangunan yang mampu meningkatkan kinerja mereka, gitu ya. Ini ada yang warna kotak merah itu X2, kita catat dulu biar nggak lupa ya, X2. Kemudian yang segitiga hijau ini X3. Kemudian tanda plus ini X7. Dan ini nih agak masuk nih ya, X5. Dia masih masuk di kuadran 4 ya. Cenderungannya lebih banyak di kuadran 4. Jadi X5. X2, 3, 5, dan 7 itu jawabannya apa? 2, 3, 5, 7. Nah, jadi ya, jawaban dari penelitian tadi itu diketahui ternyata para karyawan itu lebih setuju atau lebih merasa dapat meningkatkan kinerjanya jika bentuk ruangnya itu adalah persegi, trapesium, lingkaran, dan tidak beraturan. Gitu ya. Jadi kalau ini namanya diagram kartesius, ya, diagram kartesius. Jadi ini namanya analisis statistik deskriptif. Ini adalah analisis statistik atau analisis kuantitatif yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan ya untuk bisa meneliti kuantitatif. Jadi bukan sesederhana kayak berapa jumlah orang yang setuju? Oh, 30% setuju atas ini, 20% setuju atas itu. Enggak ya, itu kan cuma menjabarkan data kalian, bukan menunjukkan hasil. Itu cuma apa? Menunjukkan hasil, bukan menganalisis. Menunjukkan hasil kuesioner, bukan menganalisis. Kalau yang ini namanya analisis. Analisis itu ada proses gitu ya di dalamnya. Prosesnya itu ya ini, kita mencari tahu, ternyata diketahui seperti itu. Menggunakan diagram kartesius. Kayak gitu ya. Dah, dari saya cukup segitu. Nanti mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan saya serahkan dulu ke moderator, biar moderator yang membawakan ya untuk pertanyaannya kapan dan sebagainya. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih pada Ibu Eta yang telah menyelesaikan materinya. Selanjutnya, marilah kita simak materi ketiga yang terhormat Ibu Anissa STMT. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih. Jelas nggak suara saya ya? Saya juga Sudah di sini jelas. lagi hujan ya. Sudah Bu, jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah mendengar pemaparan ya dari Pak Azhadi tentang novelty seperti apa. Ini penting sekali ya, terutama bagi kita sebagai peneliti ya. Anda semua yang ada di ruangan ini kan semua juga peneliti. Ya, jadi harus ada kebaruan ya dalam sebuah penelitian. Jadi jangan mengulang lagi apa yang sudah pernah diteliti. Nah, kemudian dari Bu Eta tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara kita melakukan analisis kuantitatif. Apa Bu Eta tadi? Deskriptif ya Bu Eta ya. Nah, ini saya harap semua tadi sudah mendengarkan karena ada beberapa mahasiswa peserta mata kuliah metode penelitian arsitektur maupun ada juga mahasiswa seminar yang penelitiannya kuantitatif ya. Tadi penjelasannya sudah sangat jelas nih kalau saya dengarkan sudah runtut. Jadi bisa diikuti ya, mahasiswa bisa langsung mengikuti. Nah, kemudian ini sebagai materi penutup kita di hari ini, saya akan memberikan penjelasan tentang cara analisis pada penelitian kualitatif ya. Jadi supaya berimbang, tadi Pak Azhadi tentang novelty-nya, Bu Eta tentang kuantitatif, saya tentang kualitatif ya. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan kualitatif dan kuantitatif? Itu sudah
tidak dibahas lagi di sini ya, karena kita sudah bahas di kelas ya, sudah clear ya. Penelitian itu mainstreamnya memang ada dua ya, kualitatif dan kuantitatif. Yang berbeda mulai dari filosofinya, paradigmanya, sampai ke metodenya, datanya, dan juga analisisnya berbeda ya. Kalau penelitian kuantitatif, kita kumpulin dulu semua responden, jawabannya apa, dianalisis, ya kan? Tapi kalau kualitatif bagaimana? Ternyata beda, ya tidak. Dalam penelitian kualitatif kita bisa melakukan pengambilan data sambil kita menganalisis. Nah, saya buka mulai dari sini, ya. Ini gambar yang mestinya kita sudah paham semua ya, posisi kita itu di mana ya. Jadi kalau tadi mainstreamnya adalah kuantitatif dan kualitatif, tapi jangan lupa penelitian kita di tingkat S1 itu posisinya cuman sampai biru ke hijau ya, yaitu kuantitatif atau kuasi kualitatif. Kita di S1 sekarang ini tidak sampai kepada ranah kualitatif. Ya, karena apa? Karena kualitatif murni itu harus induktif dan terakhirnya kita harus menemukan sebuah teori yang baru. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Azadi ya, kalau waktu S3 bagaimana? Harus ada teori baru, metode baru yang ditemukan. Nah, kita tidak sampai di sini. Kalau tingkat sarjana, pilihannya adalah kita kuantitatif atau kuasi kualitatif. Nah, bedanya apa? Belakangnya sama-sama kualitatif, tapi depannya ada tambahannya kuasi. Bedanya adalah kalau pada kuasi kualitatif, kita masih menggunakan bantuan teori. Ya. Masih menggunakan bantuan teori. Kalau yang nyimak dari awal pasti paham. Ya. Kenapa? Karena kita masih perlu banyak membaca. Kita masih belum terlatih untuk melakukan penelitian sendiri yang nantinya menghasilkan sebuah teori baru. Jadi pilihannya adalah kalau di S1 kuantitatif atau kuasi kualitatif. Karena di kuasi kualitatif kita masih boleh dibantu oleh teori. Kapan teori itu akan membantu? Pertama, tahap awal. Ketika kita belum menentukan ya kasusnya, yang disurvei caranya bagaimana, itu belum kita tentukan, kita cari dulu teorinya. Kita mau penelitian apa sih? Teori apa sih yang mau kita pakai? Apakah teori kontemporer, atau teori modern, atau vernakular, neovernakular, organik, atau selubung, dan lain sebagainya. Ya, kita dibantu di tahap awal dengan teori itu, sehingga kita paham. Oh, nanti saya kalau penelitian, saya menggunakan konsep misalnya arsitektur selubung, saya nyarinya yang seperti ini kasusnya. Nah, lalu teori itu akan berperan ke posisi yang kedua. Teori akan membantu mengarahkan saat analisis, ya, mulai dari mengambil kasus, ya, itu sudah diarahkan sampai di tahap awal analisis. Baru sesudah itu, teori akan dibebaskan ketika kita melakukan interpretasi di akhir analisis. Ya, jadi seperti ini. Kemudian, ya, analisis kalau pada penelitian kualitatif maupun kuasi kualitatif, kita bisa menggunakan dua cara. Ya, kita bisa menggunakan aplikasi, tapi kita juga bisa menggunakan cara manual. Aplikasi seperti apa? Mungkin ada yang pernah mendengar ya, ada aplikasi NVivo. Ini yang paling terkenal gitu ya, NVivo. Saya juga pernah belajar ya. Ternyata enak juga gitu ya dengan aplikasi NVivo gitu ya. Paling tidak nggak ada data yang kececer lah ya kalau kita latihan. Nah, kemudian ada juga Atlasti, ada KDA Miner, ada DDoS, macam-macam ya. Ini aplikasi-aplikasi. Nah, cara yang kedua adalah kita melakukan analisis secara manual. Ya, namanya adalah manual data analysis prosedur. Jadi melakukan analisis data secara manual. Nah,
mana yang akan kita pilih sebagai peneliti? Apakah kita mau menggunakan aplikasi atau mau secara manual? Dalam penelitian kualitatif maupun kuasi kualitatif, sebenarnya kita mau pakai aplikasi ataupun manual, itu tetap yang melakukan analisis adalah peneliti. Ya, yang melakukan analisis adalah penelitinya sendiri. Jadi tidak kemudian, oh kalau saya pakai aplikasi, bebas nih, saya bisa minta tolong tenaga lapangannya untuk melakukan analisis. Tidak bisa, tetap peneliti sendiri. Bedanya hanya ketika kita punya data, misalnya gambar, foto, dan lain sebagainya, kalau kita masukkan dalam aplikasi, ya, kemudian kita masukkan itu dan kita yang istilahnya itu mentranskrip, tetap kita sendiri. Nah, kalau manual, tetap kita penelitinya mentranskrip, tapi tidak di dalam aplikasi. Jadi sebenarnya mau digunakan aplikasi atau tidak, kuncinya tetap penelitinya sendiri yang melakukan analisis. Nah, kalau kita baca dalam literatur, ternyata model manual data analisis prosedur itu macam-macam, banyak sekali. Ya, bahkan mungkin ini lain-lainnya, ini mungkin salah satunya adalah Pak Azadi. Ya, nah, bisa jadi karena yang namanya model cara analisis atau tadi disebut juga metodenya baru, itu boleh aja ya orang lain yang menemukan, tidak harus kita mengikuti salah satu ini. Nah, tapi kalau kita sedang belajar, kita ikuti saja salah satu daripada susah-susah kita bikin sesuatu yang baru dalam hal metode. Nanti kebaruan kita arahkan kepada temuan atau hasil ya. Hasilnya aja yang baru dulu. Kalau metodenya karena kita baru belajar, gunakan saja metode yang ada ya. Nah, saya ambil ada 2 gambar ini, mungkin ada yang pernah ya melihat gitu ya. Yang di bawah ini ya. Ada proses pengumpulan data dan analisis itu berjalan siklus. Mulai dari pengumpulan data, direduksi datanya, baru disajikan datanya, kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ada, saya lihat mahasiswa ada yang pernah menuliskan seperti ini. Kalau kita menuliskan seperti ini, jangan lupa, ini ada sumbernya. Ini adalah cara analisis MDAP menurut Miles dan Haberman, bacanya siapa ini? Miles dan Haberman lah ini ya. Nah, ini contohnya. Tapi ada juga yang lain ya, misalnya contoh yang di atas. Ini mulainya dari mana? Dari social context dan research question. Kemudian literatur review, kemudian tahap yang ketiga research method and data collection, baru kemudian dianalisis dan dilaporkan. Ini adalah MDAP modelnya siapa? Ini model SRD atau Simple Research Design. Nah, jadi banyak sebenarnya model-model untuk manual data analisis prosedur itu banyak. Nah, kita tinggal memilih salah satu. Nah, yang akan saya jelaskan hari ini itu adalah mungkin cara yang cukup mudah dan bisa langsung diaplikasikan ya. Jadi boleh saja ya, boleh saja kemudian kalau kita mau menggunakan cara-cara yang lain bebas gitu ya. Yang penting kita tahu ya dasarnya dan kita harus tahu ini cara menurut siapa dan bagaimana langkah-langkahnya ya. Karena yang namanya penelitian itu langkahnya harus jelas ya. Nggak bisa kemudian saya mau menggunakan model MDAP. Langkahnya bagaimana? Ya pokoknya nanti tiba-tiba ketemu, itu nggak bisa. Jadi harus jelas ya seperti apa sih langkah-langkahnya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ya data seperti apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan ketika kita melakukan penelitian kualitatif atau kuasi kualitatif. Dalam bidang arsitektur ya, kita fokuskan ke situ ya. Data itu bisa kita bagi secara 2 sebenarnya. Ada data fisik dan ada data non-fisik. Data fisik itu yang bagaimana? Ya pokoknya kalau datanya itu kelihatan, bisa
nggak cuma dilihat, mungkin dipegang gitu ya. Nah, itu berarti dia datanya adalah data fisik. Tapi ada juga data-data non-fisik. Misalnya, kita mau tanya sesuatu, dulu rumah ini bagaimana awal berdirinya, polanya. Nah, itu berarti kan datanya non-fisik. Kita harus cari berdasarkan wawancara. Ya, mohon maaf sebentar. Ya. Nah, kemudian data non-fisik yang lain apa? Misalnya kita berdasarkan perilaku atau peta kognisi, itu juga termasuk dalam data-data non-fisik. Ya. Mohon maaf sebentar, saya tutup sebentar ya, minta waktu sebentar. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi data dalam arsitektur itu bisa macam-macam. Bisa berupa gambar, ya, foto. Ini kalau di penelitian seminar maupun metode penelitian di mata kuliah, itu data itu kita bisa dapat gambarnya, dapat fotonya, bahkan video itu juga bisa menjadi data, ya, itu data yang bisa kita masukkan dalam penelitian. Nah, dari data-data inilah kemudian kita lakukan tahap analisis awal, ya. Gambar, foto, video, hasil wawancara, pengamatan perilaku maupun peta kognisi itu, ya, kita lakukan analisis bersama ketika kita mengumpulkan data, ya. Dapat dilakukan bersama, tapi tidak harus, ya, tidak harus. Oh, kalau begitu ngambil data harus langsung analisis, enggak juga, gitu ya. Tapi dapat dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Kenapa? Ya, mengapa bisa? Karena dalam penelitian kualitatif maupun kuasi kualitatif, manusia itu adalah instrumen utama dalam penelitian atau alat utama, sehingga ketika kita mengambil data itu secara tidak langsung otak kita itu seperti melakukan proses analisis, ya. Nah, seperti itulah alasannya mengapa, ya, proses analisis itu dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapannya, ya, dalam melakukan manual data atau analisis data secara manual itu melalui tahapan seperti ini. Pertama, ya, kita harus punya yang namanya catatan harian, ya. Catatan harian itu apa? Ya, kalau kita penelitian ya seperti mirip logbook. Jadi apapun yang kita dapatkan itu boleh ditulis dalam catatan harian. Catatan harian juga tidak harus diketik rapi, ya. Tidak, bisa berupa skema, bisa berupa gambar, ya, boleh itu dalam catatan harian. Yang penting ketika kita melakukan pengambilan data, buru-buru, jangan lama-lama, itu harus dimasukkan ke dalam catatan harian ataupun logbook supaya nggak hilang, ya. Nah, sesudah itu, tadi kan di catatan harian bentuknya bisa macam-macam, ya. Sesudah itu kita lakukan yang namanya transkrip. Transkrip itu adalah pendeskripsian terhadap data. Nah, ini yang kadang mahasiswa itu kurang, apa ya, ibaratnya itu kurang terlatih di sini. Jadi data-data foto, gambar, denah, site plan, block plan, dan lain sebagainya yang kita dapatkan dari lapangan, itu harus kita transkrip. Tidak bisa data foto, gambar, dan lain sebagainya itu masuk menjadi data yang dianalisis. Itu tidak bisa. Mau kita manual, mau kita pakai aplikasi, tetap itu harus ditranskrip, harus dideskripsikan. Foto ini, gambar ini, tampak ini, itu maksudnya apa? Nah, tapi dalam melakukan transkrip, peneliti tidak boleh menambah-nambahkan sesuatu yang merupakan interpretasi, tidak boleh, belum waktunya untuk melakukan interpretasi. Jadi dalam transkrip ini ya masih yang kita dapatkan apa? Itu yang kita tuliskan. Ya, kalau dalam seminar ini masuknya di bab
4 bagian data, itu masuknya di transkrip. Sesudah itu kita melakukan coding, ya, nanti ada penjelasannya coding seperti apa. Sesudah di coding baru dikategori, dan setelah dikategori ini kita tarik temanya, atau disinilah posisi temuan, karena mulai di sini posisi interpretasi, ya. Nah, sesudah kita punya temuan, ya, misalnya, oh ternyata penerapan dari misalnya apa ya? Misalnya penerapan prinsip neovernakular dalam bangunan apa? Misalnya pendidikan tingkat SD, misalnya gitu ya. Itu adalah, nah itu sudah mulai temuan. Nah, disinilah kita boleh melepaskan teori. Boleh mulai dilepaskan teorinya tadi. Kalau teori-teori prinsip neovernakular apa? Itu kita masih bisa pakai sampai ke sini, sampai ke kategori. Tapi mulai temuan itu bisa kita pelan-pelan lepaskan. Karena kalau teori yang nggak dilepaskan, pelan-pelan nanti yang ada temuannya itu ya hanya, oh ini sesuai teori, oh ini tidak sesuai teori. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada kebaruan atau tidak ada novelty. Akhirnya kita hanya seperti mencocokkan, oh ini cocok sama teori, oh ini nggak cocok, oh ini ada di teori, ini tidak ada. Akhirnya kan hanya seperti itu. Karena itulah di tahap akhir, lepaskanlah ya teori itu. Teori itu sudah membantu sekali dari awal. Di sini kita interpretasi, kita coba ya bebaskan ya. Supaya apa? Supaya ada temuan baru. Nah, sesudah itu, ini tahap akhir, ini memos. Memos itu kalau bahasa lainnya itu seperti dialog antar temuan, ya. Temuan itu bisa jadi nggak cuma satu, bisa jadi 5, 10, 15, ya, bisa seperti itu. Nah, kita coba mengkaitkan, apakah ada hubungan antara temuan satu dengan yang lainnya. Nah, itulah yang kita bangun menjadi sebuah memos atau temuan akhir yang merupakan langkah terakhir sebelum penarikan kesimpulan. Nah, caranya seperti itu. Itu manual data analisis prosedur itu seperti itu tahapannya. Itu tadi secara singkat ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan proses analisis, mulailah dari mentranskrip foto, gambar, denah, itu ditranskrip dulu. Nggak boleh tiba-tiba dimasukkan laporan cuman foto, gambar-gambar semua. Itu tidak laporan penelitian. Ya, penelitian itu dasarnya adalah deskriptif. Jadi ditranskrip, ditulis dulu. Denah, misalnya nih ada gambar denah. Denah bangunan ini terdiri dari, nah misalnya apa? Lantai 1 berisi ruang apa, bla 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 panjang. Ruang ini berukuran sekian. Boleh seperti itu. Itu adalah transkrip. Tapi kalau kita melakukan penelitian kuasi kualitatif, transkrip akan diarahkan kepada apa? Bantuan teori tadi. Ya, jadi jangan terlalu melebar ke hal-hal yang nanti tidak akan kita analisis. Nah, sesudah ditranskrip, ya, nah ini waktunya saya sudah hampir selesai ya. Sesudah ditranskrip, baru kemudian dikode, diberi kode. Seperti apa sih, gitu ya? Mungkin ini saya agak cepat dikit ya, waktunya sudah hampir habis. Nah, kode dalam penelitian kualitatif maupun kuasi kualitatif ini sebenarnya merupakan kata atau kelompok kata. Ya, jadi kode itu berupa kata atau kelompok kata. Ya, nah tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah meringkas, menonjolkan pesan, atau menangkap esensi dari suatu porsi data. Karena tadi misalnya ada satu paragraf. Nah, satu paragraf itu kan kita nanti kalau mau analisis, kalau nggak dikode dulu, kita bingung. Ini caranya gimana nih? Apa yang mau kita analisis, ya kan? Nah, dari paragraf tersebut, kita cari apa ya kata yang memang bisa kita ambil sebagai kode. Nah, maka bisa dikatakan kode itu adalah kata atau frasa yang memuat esensi dari suatu segmen data. Ya, ini contoh yang pernah saya tayangkan ini di kuliah juga sama.
Misalnya begini, ini ada satu keterangan ya panjang, ini ternyata deskripsi dari apa? Deskripsi dari denah misalnya, gambar denah. Nah, kemudian dari sini kita ambil apa ya yang kira-kira bisa mewakili dari sini. Oh, ternyata bicara fungsi. Nah, bicara apa lagi? Nah, itu kemudian kita boleh memberikan tanda. Ini namanya kode atau coding, ya. Nah, kode ini bebas karena yang analisis siapa? Penelitinya sendiri. Bebas sesuai yang kita transkrip. Makanya begitu mentranskripnya salah atau terlalu melebar atau bahkan mungkin kurang, kodenya agak repot. Makanya langkah pertamanya harus transkrip dulu. Nah, kalau ini contohnya ini adalah coding warna, ya. Jadi kita menggunakan warna-warna, bisa di stabilo, bisa dikasih spidol, bisa digunakan diketik pakai warna. Ya, ini adalah coding warna. Ini cukup mudah ya, cukup mudah untuk diaplikasikan di tingkat S1. Nanti ini kita kumpul-kumpulin nih, ya. Ini kode-kodenya kita kumpulin menjadi sebuah kategori. Nah, ya misalnya ini jadi kategori yang lain, mungkin akan banyak ya. Nah, dari kategori itulah kita bisa menemukan sesuatu. Oh, ternyata yang namanya nama ruang-ruang di museum itu, misalnya ya, bisa menggunakan nama apa? Nama kejadian, bisa menggunakan nama apa? Bisa menggunakan nama apa lagi? Nah, itu adalah temuan atau tema. Jadi seperti itu cara kita melakukan manual data analisis prosedur. Mudah sekali ya. Jadi kuncinya adalah pertama transkripnya benar dulu ya. Transkripnya harus betul dulu, nanti sesudah itu caranya tinggal mengkode dari transkrip. Sesudah itu kita kumpul-kumpulkan. Nah, ini biasanya kita tuliskan di mana? Kita tuliskan di logbook. Karena di laporan penelitian ini tidak ada, ya. Ini letaknya adalah di logbook. Nanti di laporan kita sudah langsung ke tema-tema temuan, ya. Nah, kemudian ini saya lanjut aja ya. Yang dikode itu apa? Tadi ya, yang dikode itu adalah semua yang sudah ditranskrip. Lalu apa yang ditranskrip? Semua data, mulai dari foto, ya wawancara, itu semua harus ditranskrip, gambar dan lain sebagainya. Termasuk kalau misalnya nih ada juga yang bertanya, kalau wawancara tuh mentranskripnya bagaimana? Wawancara mentranskripnya ya dari awal sampai akhir, dari salam pembuka sampai salam penutup. Nah, makanya kalau yang menggunakan wawancara biasanya di logbooknya ada lampiran transkrip wawancara. Nah, dari situ nanti kita bisa bunder-bunderin atau kita stabilo ya, atau kita beri warna untuk sekaligus kita codingkan di situ. Boleh seperti itu caranya. Ya. Jadi sebenarnya seperti sesederhana itu ya kita melakukan analisis data secara manual ya. Mudah sekali ya. Tadi sudah jelas ya dari mulai dicatat, ditranskrip ya. Pokoknya pertama itu dicatat dulu di tadi ya, apakah itu namanya logbook, apa buku catatan atau apapun itu, kemudian ditranskrip, sesudah ditranskrip dicoding, sesudah dicoding dikumpul-kumpulkan, dikategorikan, baru kemudian sesudah itu dilakukan mulai dilepas tadi ya, kita melakukan penafsiran, kita dapatkan tema-tema temuan. Nah, sesudah itu sudah tinggal langkah terakhirnya adalah mendialogkan antar temuan, ya temuan satu dengan yang lain, ya. Misalnya nih kalau kita, oh saya mau menganalisis dengan prinsip arsitektur organik. Nah, kita temuannya bagaimana? Ya, misalnya dari 8 prinsip arsitektur organik itu bukan mana yang ada aplikasinya, mana yang tidak, mana yang diterapkan, mana yang tidak, bukan. Tapi bagaimana penerapannya? Nah, apakah ada hubungan penerapan satu dengan yang lainnya? Nah, seperti itu caranya ya. Nah, kebanyakan itu mahasiswa melakukan analisis itu baru sampai penerapan
prinsip 1 seperti ini, 2 seperti ini. Itu baru koma, belum titik ya. Jadi dari ibaratnya itu dari penerapan prinsip 1, 2, 3 dan lain sebagainya, kita kemudian coba ada enggak ya hubungannya penerapan yang pertama dengan yang kedua, ketiga, keempat. Nah, itu namanya adalah dialog antar temuan atau tahapan akhir dalam analisis kuasi kualitatif ya. Baik, mungkin dari saya cukup sekian ya. Saya kembalikan kepada Mas Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Anissa yang telah menyampaikan materinya. Hadirin kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh ketiga pemateri hari ini. Pada materi pertama mengambil judul novelty dalam penelitian arsitektur. Kesimpulan dari materi tersebut adalah novelty dalam penelitian merupakan hal yang penting. Karena dalam penelitian harus ada sesuatu yang baru ditemukan. Kebaruan bisa berupa temuan baru atau metode baru. Dan pada materi kedua mengambil judul analisis dan kuantitatif. Kesimpulan dari materi tersebut adalah dalam penelitian kuantitatif perlu ditentukan variabel yang diteliti. Variabel tersebut dapat dilihat pada judul. Variabel dijabarkan menjadi dua indikator. Dua indikator berdua berdasarkan teori atau literatur. Sudah itu baru dibuat kuesionernya. Dan ada juga ciri-ciri penelitian kuantitatif, yaitu adalah memiliki dua atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya. Masalah penelitian menanyakan tentang ada atau tidaknya pengaruhnya antar variabel, menggunakan sampel dan prinsip keterwakilan, bersifat objektif dan relatif singkat. Pemaparan ilmu dan yang terakhir pada materi ketiga mengambil judul MDAP pada penelitian kualitatif. Kesimpulan dari materi tersebut adalah manual data analisis prosedur merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data kualitatif. Tahapan MDAP mulai dari membuat memos atau catatan, kemudian transkrip yaitu mengubah data non-tulis menjadi data deskriptif. Pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa dari pemateri kita hari ini. Tapi tenang aja buat teman-teman yang memiliki pertanyaan atau bahkan pengen konsul nih, minta saran atau pendapat, boleh banget disampaikan di sini. Silakan untuk ingin bertanya untuk on mic atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama dan asal instansi. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Mungkin ini kali ya. Oh, ini ada yang bertanya. Raffi, silakan. Baik, Bu. Ada langsung saya bacakan untuk pertanyaannya, Bu. Langsung saya bacakan. Untuk pertanyaan pertama dari Muhammad Izzat Zendi, yang pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya terkait pemaparan kuasi kualitatif, poin-poin saja yang harus diperhatikan dalam pencarian data, sehingga data yang telah didapat cukup untuk menjadi bahan analisis, yang sesuai dengan judul yang sebagai cara untuk meminimalisir terjadinya penelitian data kembali. Ya, terima kasih. Ini langsung saya jawab aja ya, Mas Rafli ya. Pertanyaan dari Mas Dendi ya. Terkait pemaparan kuasi kualitatif, poin yang harus diperhatikan dalam pencarian data ya. Jadi untuk penelitian kuasi kualitatif itu sebenarnya kalau mau mencari data itu pakai aja panduan dari teorinya. Ya, panduannya seperti itu. Itu makanya tadi dibilang bahwa kalau di tingkat S1 itu kenapa kuasi? Karena masih dibantu tadi dengan teori. Kan bedanya di situ kan. Kalau penelitian kualitatif murni kan nggak ada, ibaratnya tuh pustaka itu ya background knowledge-nya peneliti aja gitu ya. Nah, tapi kalau kuasi, kalau mau nyari data, karena kita lagi belajar ya, kita bisa pakai panduan tadi. Misalnya, kita mau pakai teori apa? Misalnya, oh saya teorinya itu teori arsitektur hybrid, misalnya gitu kan. Nah, terus cara nyari datanya bagaimana? Nah, kan kita kuasai dulu dong teori hybridnya. Nah, kemudian udah tahu nih, oh hybrid itu ternyata macamnya begini. Terus jangan lupa, kalau di arsitektur, nah gitu ya, jangan terjebak hybrid di mesin, hybrid di mana, jangan. Kalau di arsitektur tuh hybrid tuh seperti apa sih? Dari penelitian lalu-lalu, makanya selalu saya bilang kalau mau penelitian, cari dulu, baca dulu penelitian lainnya. Ya, jangan kita melakukan penelitian tanpa kita tahu ya lokasi atau mungkin apa ya skop penelitian kita, letaknya di mana. Nah, dari penelitian lalu-lalu itu kita bisa tahu bahwa
oh ternyata kalau hybrid di arsitektur tuh seperti ini toh. Nah, makanya setelah itu lengkap atau diwakili dengan bab 2 ya biasanya. Nah, kemudian kita bisa mencari data, kita udah tahu. Oh, jadi data yang kita cari itu panduannya ke situ. Nah, seperti itu. Maka insya Allah kalau kita pakai cara seperti itu, di kuasi kualitatif, data yang akan didapat ini bisa lengkap. Gitu ya. Nah, jawaban saya seperti itu, Mas Rafli. Saya kembalikan. Semoga jelas Terima ya, kasih. Mas Dendi. Ya. Terima kasih kepada Bu Anissa yang telah menjawab pertanyaan dari Muhammad Izzat Zendi. Apakah menjawab untuk Bang Zendi dari pertanyaannya? Baik, untuk pertanyaan kedua dari Kak Andiani, untuk pertanyaan dari Bu Eta. Yang pertanyaannya, Bu ingin bertanya kepada Bu Eta, berarti untuk analisis kuantitatif itu berdasarkan dari hasil kuesioner dan kajian teori yang didapat ya Bu. Kalau betul demikian, apa bedanya analisis dengan hipotesa ya Bu? Baik, Bu Eta. Ya, oke. Saya jawab ya. Andiani, sepertinya kamu ini ya, tertarik ya dengan yang kuantitatif ya. Oke, jadi hipotesis itu atau hipotesa itu bukan analisis ya. Hipotesis itu adalah sebuah dugaan atau pernyataan sementara yang masih harus dianalisis lagi gitu ya. Bedanya itu. Jadi hipotesis itu bukan analisis, hipotesis itu adalah dugaan sementara atau pernyataan sementara yang muncul untuk menjawab penelitian tersebut, tapi harus dianalisis dulu gitu ya. Nah, analisis dulunya itu gimana? Kita harus cari tahu, harus diteliti kembali. Nah, kalau analisis statistik, analisis kuantitatif gitu ya. Kalau analisis kuantitatif itu perlu yang namanya angka. Jadi angkanya, untuk bisa mendapatkan angka itu dari mana? Untuk bisa mendapatkan angka yang kita butuhkan itu dari mana? Salah satu caranya adalah dengan kuesioner ya. Kalau data literatur itu sudah pasti ya, sudah pasti kita butuh literatur, sudah pasti kita butuh teori-teori yang ada, yang sebelum-sebelumnya sudah diteliti, misalnya kita baca lagi, kita gunakan, kita ambil, kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah angka. Angka ini kita dapatkan dari mana? Salah satunya caranya dengan kuesioner. Nah, ada cara lain banyak, berbagai macam cara gitu ya. Bisa kuesioner, bisa wawancara tapi dengan wawancara tertutup ya. Maksudnya pertanyaannya itu jelas, tidak ngelantur kemana-mana gitu ya. Terus atau juga bisa observasi secara langsung kalau tidak melibatkan respondennya, tidak melibatkan manusia gitu ya. Misalnya respondennya itu adalah bukan respondensi, objek ya. Objeknya itu adalah suhu misalnya ya, suhu. Itu kita bisa dengan cara meneliti suhunya gitu ya. Meneliti suhunya, misalnya suhu itu kan angka kan. Misalnya angka, kalau di angka 36 derajat Celcius, maka benda ini akan bagaimana. Itu juga termasuk salah satu dari kuantitatif ya. Terus atau misalnya jarak. Nah, jarak itu juga kita bisa pakai dengan cara observasi gitu ya. Itu salah satu dan dua cara untuk bisa menghitung atau menganalisis kuantitatif. Jadi tidak harus dengan kuesioner, tapi biasanya lebih mudahnya itu menggunakan kuesioner orang-orang gitu ya, untuk bisa mendapatkan hasil atau jawaban untuk bisa dianalisis di kuantitatif. Kayak gitu ya, Andiani. Terima kasih pada Bu Eta yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Andiani. Gimana untuk Kak Andiani, apakah terjawab pertanyaannya? Oh ya, oke. Lalu untuk pertanyaan ketiga dari Kak Sulis. Untuk Bu Anissa, Bu. Ya, saya baca sendiri aja. Pertanyaannya. Nggak apa-apa, iya. tak baca sendiri. Untuk saya ya, jika dari 3 studi kasus yang diambil tidak menerapkan konsep yang kita pilih, bagaimana? Nah, ini konteksnya, mungkin ini kita kembalikan kepada konteks ya. Kalau ini yang ditanya Mbak Sulistiawati, ini kan konteksnya penelitian seminar ya. Kalau penelitian seminar itu mungkin agak berbeda karena ini adalah penelitian yang hasilnya nanti akan kita pakai di tugas akhir. Jadi, kalau 3 kasus itu sama sekali tidak menerapkan atau kita tidak bisa belajar penerapan tentang suatu konsep di situ,
maka sebenarnya kan jadi nggak ada hasilnya yang bisa kita pakai di tugas akhir. Nah, itu. Jadi kita kembalikan ke konteksnya. Lalu bagaimana? Paling tidak ya, paling tidak itu lebih dari 50% dari konsep itu ada penerapannya. Nah, misalnya bagaimana? Misalnya gini, kita kan dapat 3 kasus. Yang satu itu, oh ternyata menerapkan semua. Nah, bagus kan? Dapat 1. Yang kedua dan ketiga itu ternyata cuma menerapkan 50%. Nah, seperti itu sebenarnya masih relevan ya, masih boleh, masih bisa dipakai untuk tugas akhir. Atau cara yang lain misalnya, Bu, saya ada 3 kasus, yang 2 itu nerapin semua, tapi yang 1 tuh tidak menerapkan sama sekali misalnya. Nah, itu juga bisa, sudah terwakili dari yang 2. Nah, coba kalau yang lain lagi, kalau misalnya dari 3 kasus cuma 1 aja yang menerapkan. Nah, ini kalau hanya 1 yang menerapkan, yang 2 tidak, itu yang kita sarankan ambil lagi. Supaya apa? Ya, jadi karena ini penelitiannya adalah kuasi, ya, kuasi kualitatif, maka kita tidak bisa hanya generalisasi dari 1 kasus. Walaupun sebenarnya kalau penelitian kualitatif tidak ada generalisasi ya, tapi kita paling tidak itu bisa mengambil penerapan sebuah konsep itu ya paling enggak dari 2 yang sudah ada gitu loh. Ya, ini konteksnya dalam seminar ya. Ini konteksnya dalam seminar. Nanti berbeda kalau kita penelitian yang memang penelitian kualitatif itu bisa 1 kasus, tapi itu berbeda ya. Saya tidak jelaskan di sini nanti tidak tambah bingung gitu ya. Seperti itu mungkin Mbak Sulis ya. Jadi kalau misalnya ya karena ini kan penelitian kuasi kualitatif itu kita bisa sambil jalan ya, ibaratnya misalnya oh 3 kasus kita analisis, loh ternyata kok cuma 2 yang menerapkan, wah ini gimana nih, saya takutnya dari 2 ini bias. Nah, sambil jalan bisa kita tambahkan kasus, itu juga boleh ya, seperti itu. Yang penting hasilnya itu nanti bisa kita gunakan dalam tugas akhir gitu. Poinnya di situ. Jadi kebaruannya itu, temuan kita itu nanti kita aplikasikan di tugas akhir sehingga ya desain pasti pasti ada novelty-nya kalau desain. Karena apa? Karena itu orisinil dan juga ada tadi penerapan konsep-konsep yang temuannya baru, tidak duplikasi dari yang sudah ada. Ya, seperti itu Mbak Sulis, ya. Atau mungkin Pak Azadi mau menambahkan nih konteksnya dalam seminar Pak Azadi. Bu Anissa tuh ada pertanyaan tambahan dari Kak Sulis. Yang mana? Oh, yang bawahnya ya. Iya. Oh. Kalau semisal, bisa. Kalau misalnya semua studi kasus menerapkan tapi 70% ya itu masih masih bisa diterapkan di tugas akhir ya. Tapi pokoknya jangan kurang dari 50. 50 aja itu juga, kalau misalnya semua kasus menerapkan tapi cuma 50%, itu jadi bahan pertanyaan nanti. Ya, harus lebih dari itu. Kalau 70, 75% ya masih bisa kita ibaratnya itu masih bisa kita terapkan gitu. Ya. Gitu. Mungkin mau ditambahin Pak Azadi, ini Pak Azadi kan juga penguji di seminar, jadi mungkin bisa memberikan masukan kaitannya. Ini banyak yang terkendala kasus sebenarnya Pak Azadi. Kenapa Pak? Kenapa Mbak? Ya banyak yang terkendala, kadang ada yang kasusnya itu ternyata tidak menerapkan, ada data yang didapatkan dari kasus itu minim, sedangkan di seminar itu kan nanti mau kita pakai di tugas akhir ya. Jadi ini bagaimana mungkin bisa diberikan pandangan Pak Azadi dari sisi penguji dan juga ini dikaitkan dengan sebuah novelty atau kebaruan. Ya, kalau satu ya, studi kasus itu kita pakai ya, itu harus tidak sembarang milih studi kasusnya. Kalau kita arsitektur ya, studi arsitekturnya itu harus lengkap. Karena itu sebagai pengganti kita mengamati langsung. Jadi kalau di Jakarta ya diamati langsung, itu harus sebanyak-banyaknya datanya. Jadi kalau diamati langsung, observasi langsung, itu berarti datanya kan bisa kita ambil di potret, atau mungkin digambar ulang, atau bagaimana ya.
Yang penting harus lengkap. Dan kemudian kalau misalnya ngambilnya studi kasus itu di luar negeri, itu harus punya alasan. Kenapa di luar negeri? Misalnya di Indonesia nggak ada gaya arsitektur yang kita konsepnya yang kita pilih itu ternyata di Indonesia nggak ada. Menurut kita nggak ada. Sehingga kita harus mengambil di luar negeri. Itu gambarnya harus lengkap. Artinya kita harus paham betul pada studi kasus itu. Jangan sampai hanya gambar tampak saja atau perspektif terus kita pakai studi kasus ya nggak bisa. Itu nanti susah kita untuk menganalisisnya. Jadi kalau bisa paling tidak gambarnya lengkap ya. Ada gambar gubahan massa ya, situasi, ada gambar denah, ada gambar fasad, kemudian ada gambar sistem struktur ya, potongan paling tidak. Kemudian ada gambar mungkin kalau kita kaitan dengan budaya ya ornamen itu harus ada. Nah itu kalau misalnya gambarnya minim ya jangan dipakai studi kasus so. Gimana ya nanti kita nggak maksimal itu. Ya saya kira gitu aja Bu Nisa. Harus lengkap. Ya, harus lengkap ya tuh. Harus lengkap. Nah, jadi kalau Pak Azadi ini masih baik hati kalau di Jakarta bisa didatangi di foto gitu ya. Kalau saya memberi arahannya masih bisa nggak dijangkau nih? Kalau masih di Pulau Jawa datang. Saya sama bilang begitu. Kalau misalnya oh itu di mana di Jogja masih bisa nggak dijangkau? Bisa datang. Nah gitu loh malah lebih kejam kalau saya ya. Ya jadi pemilihan sekali lagi bahwa pemilihan kasus itu memang tidak bisa kemudian ya udah pokoknya ini diambil nggak bisa. Memang sebelumnya harus kita cari dulu ya kita kelengkapan datanya dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi pertanyaannya Sulis sudah ya, sudah clear ya. Ya, Bu. Biar Baik, menginjak terima ke kasih yang kepada lain. Bu Asia dan Pak Syadi. Untuk pertanyaan terakhir mungkin yang Oh ya. sudah dilihat dari waktu dari Ahmad Aziz. Oh ya saya Untuk Bu baca. Anissa atau Pak Syadi. Oh ya ini bisa mungkin menjawab. ini kasusnya ini adalah judulnya bangunan publik. Tapi di kasus yang di laporannya itu sepertinya berbeda-beda gitu ya kalau nggak salah ya Mas Ajis ya. Itu bagaimana gitu. Kemarin saya sempat memberi saran gini, kalau judulnya bangunan publik itu harus diperjelas bangunan publik yang tipe apa sih? Maksudnya bangunan publik apa gitu loh yang akan diteliti. Jadi jangan beda-beda. Misalnya yang satu apa ya kemarin itu ya kok lupa saya satu apartemen, satu kantor, satu apa gitu loh. Nah, itu kan agak sulit nanti ketika kita mau menerapkan itu kecuali kalau misalnya saya mau bangunan publik semuanya. Nah, semuanya lah itu harus didata dulu di latar belakang ada apa saja gitu. Ya, jadi kalau kemarin saya menyarankan difokuskan gitu ya bangunan publik boleh tapi di latar belakang itu ditulis ya kita bangunan publiknya itu yang dimaksud tuh bangunan apa sih gitu loh. Seperti itu sepertinya ya seingat saya ya kita sempat diskusi soalnya dengan Mas Ajis. Kalau menurut Pak Azadi dan Bu Eta mungkin ini bagaimana nih dengan kasus seperti ini? Sebentar, kemarin itu Gimana Bu? Ya. Kasusnya gimana? Gimana coba mungkin Mas Ajis bisa menjelaskan mungkin. Dia mohon maaf saya juga lagi di jalan jadi suaranya agak pelan. Jadi seperti ini Bu bangunan publik yang dipersempit lagi fungsinya gitu seperti misalnya mall ya mall perkantoran gitu. Nah kemarin juga saya sudah tanyakan ke Pak Asadi mengenai ini. Jadi karena keterbatasan yang ada di Indonesia gitu. Makanya dikelompokkanlah berdasarkan high rise-nya Bu, berdasarkan tinggi lantai gedungnya begitu. Itu bagaimana? Ini sekalian diskusi dengan Pak Sadi, ada Pak Sadi sekalian memperjelas gitu, mengklirkan. Jadi demikian Pak. Ini judulnya kan bangunan publik. Iya, terus?
Terus Terus apa? kasusnya itu apa ya kemarin ya kayaknya Menara Saidah, Da Vinci sama satu lagi Mall Jogja ya kalau nggak salah. Mau Jogja, iya. Nah itu bagaimana kan saya pertanyakan lah kalau beda-beda begitu nanti hasilnya bagaimana kemudian nanti akan diterapkan di tugas akhir gitu. Yang saya pertanyakan kan seperti itu. Kenapa tidak kita fokuskan pada salah satu gitu loh biar hasilnya juga kita menyimpulkannya juga lebih mudah gitu. Nah, ini bagaimana nih kalau ternyata hasilnya seperti ini bagaimana, Pak? Jadi memang si Aziz ini pernah berdiskusi ya. Dia ini kan konsepnya adalah neoklasik ya. Konsep neoklasik itu tidak ada yang high class building. Dia itu paling tidak 3 lantai, ya 2 lantai. Karena itu adalah biasanya dipakai untuk perkantoran yang memang tidak high class building pada neoklasiknya. Ya, sementara dia nanti akhirnya itu dia akan high class building di tugas akhirnya. Nah, berarti bagaimana bangunan high class building itu di sana ada neoklasik, gaya neoklasik, maka harus dicari itu. Satu adalah gaya neoklasik yang memang tidak ada yang high class building karena memang itu dia untuk keindahan yang neoklasik itu biasanya tidak high class building. Dan sementara dia makan tugas akhirnya akan high class building. Jadi ya jalan tengahnya adalah dia mencari yang high class building. Kalau high class building itu ada satu fungsi, itu akan sulit untuk menemukan. Maka akhirnya supaya agak longgar menemukan kasus yang punya konsep neoklasik tapi dia high class building, di mana dia akan mengetahui di mana letaknya neoklasik itu, apakah di lantai dasarnya kah, atau sampai lantai 2 kah, atau sampai lantai 3 kah, itu lebih kepada fungsi yang publik, itu lebih bisa mencari. Karena intinya adalah bagaimana mendapatkan bangunan high class building yang ada neoklasiknya. Ya, kecuali kalau memang desain besok itu tugas akhirnya bukan high class building. Ya, tapi ketika diskusi itu memang sudah diambil jalan tengah. Karena kalau mengambil bangunan yang kita kelompokkan berdasarkan fungsinya, itu agak sulit untuk menemukan konsep neoklasik yang high class building. Ya, saya kira itu mungkin dulu itu. Kalau Aziz waktu permasalahannya seperti itu. Ya, saya bilang yang penting jelas untuk menentukan kasus studi itu harus jelas alasannya apa, karena apa, kemudian datanya lengkap apa tidak, itu yang harus ditekankan ya. Jadi alasannya apa mengambil studi kasus tertentu itu alasannya apa, itu yang harus disampaikan. Ya, saya kira itu tambahan saya. Ya, sudah dijelaskan tuh sama Pak Azadi ya. Jadi ini sekaligus ada Bu Eta ya, karena kan nanti sesudah seminar saya akan serahkan semua mahasiswanya kepada Bu Eta ya. Jadi sebenarnya kalau kita dalam konteksnya seminar itu kita paling tidak itu kita memang belum tahu nanti apakah betul kita TA-nya itu akan high rise building atau tidak, kan kita belum tahu karena itu belum terjadi ya. Tapi paling tidak sekarang itu kita baru melakukan penelitian untuk menuju ke sana. Nah, kalau ternyata ya tadi ternyata kan yang menggunakan neoklasik itu ya memang kalau saya perhatikan juga begitu Pak Azadi. Jadi kalau bangunan udah high rise itu ya memang nggak, mereka kan ornamen itu udah nggak di luar lagi karena high rise kan. Jadi ya memang bangunan-bangunan yang menerapkan neoklasik itu pasti bertingkatnya rendah, gitu kan. Nah, jadi karena ini saya nggak tahu latar belakangnya bahwa ternyata nanti TA-nya itu mau high rise building gitu ya ternyata. Nah, kalau begitu berarti kita harus nyari neoklasiknya, tapi
Nggak bisa tetap kalau cuma satu-satu. Nanti misalnya, nanti coba deh hasil seminarnya. Nanti kesimpulannya apa? Bukan pada bangunan publik. Jadi nggak pas. Jadi nanti kan jadi kita akan melihat penerapan neoklasik pada bangunan kantor, bangunan apartemen dan apa. Gitu. Jadi bukan tidak kemudian terwakili dengan bangunan publik ya. Nah, dan itu akan harus ditulis ya di metode dan di latar belakang. Itu yang mungkin miss-nya kita di situ. Karena seperti tadi penjelasan Pak Azadi ternyata kan sudah diarahkan bahwa itu harus ditulis kriteria. Kenapa sih ngambil kasus itu? Ya, di metode kan sudah harus ada. Dan di latar belakang juga harus jelas. Karena kalau judulnya bangunan publik, kemudian yang ditampilkan itu adalah 3 bangunan ya, mall, apartemen dan kantor. Nah, itu kan jadi yang membaca bertanya-tanya, ini bangunan publik kok isinya begini. Nah, jadi di latar belakang juga harus diarahkan bahwa bangunan yang dimaksud itu nanti yang akan diteliti apa saja. Begitu sih sebenarnya ya. Siapa tadi Mas Ajis ya? Ya, bisa sih Mbak. Sebenarnya kita menggunakan istilah mixed use juga bisa itu, karena biasanya yang dia sebut mall itu sebenarnya ada hotelnya. Yang tinggi itu kan hotelnya apa kantornya. Jadi mix itu sebenarnya mixed use itu. Mixed use building. Yang satu lagi mana Saidah itu di samping kantor kan bawahnya itu ada pertokoannya juga itu. Jadi kalau menggunakan istilah mixed use juga bisa. Kalau memang 3 kasusnya terwakili dengan mixed use ya sebutkan aja langsung mixed use ya Pak ya. Iya, karena bukan mallnya dia. Kalau yang di Jogja itu mall itu kan bagian bawahnya. Sementara yang dilihat itu adalah menaranya. Artinya yang bangunan tingginya. Ya mungkin mixed use bisa. Mixed use building. Lebih agak mendekati ketiga jenis bangunan itu. Tapi begini Pak, maaf. Ya nanti dijelaskan saja yang dimaksud mixed use building itu apa. Dalam laporan Anda, kamu yang dimaksud dengan mixed use building itu adalah bla 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 gitu. Itu maksudnya untuk dasarnya yang Saidah ini. Ya maaf Bu, Pak, untuk waktu sesi tanya jawab mungkin udah selesai ya. Udah selesai, ya siap-siap. Baik, terima kasih untuk pada Pak Syadi, Bu Anissa dan Bu Eta yang telah menjawab pertanyaannya. Hadirin sekalian, demikianlah acara serial seri pertama diskusi metode penelitian arsitektur yang dikhususkan untuk tingkat sarjana. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Semoga apa yang di-share oleh narasumber kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti diskusi sampai akhir. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara inti pemaparan materi dan diskusi ini. Semoga materi yang disampaikan dan diskusinya dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian khususnya di tingkat sarjana. Kepada seluruh peserta acara ini, hari ini silakan mengisi formulir evaluasi yang tautannya ada di kolom chat sebagai tanda kehadiran untuk mendapatkan sertifikat. Sebelum kita akhiri kegiatan diskusi ini, dimohonkan dengan segala hormat untuk kesediaan dari peserta dalam forum ini untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan memasuki sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Kepada panitia dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Pada seri diskusi ini terdapat 3 slide akan saya pandu. Oke, pada slide pertama 1, 2, 3. Oke, selanjutnya pada slide kedua 1, 2, 3. Dan yang terakhir pada slide ketiga 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada panitia dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Alhamdulillah dengan
Ini berakhir acara serial diskusi metode penelitian arsitektur untuk tingkat sarjana. Sampai jumpa pada serial diskusi kedua tahun depan, insya Allah. Dan juga terima kasih atas kehadiran narasumber dan seluruh para peserta. Terima kasih juga untuk panitia sehingga acara ini berjalan dengan lancar, serta terima kasih banyak untuk semua pihak yang terlibat. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, bersama mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azadi, Bu Eta.